Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi proyek satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur Kementerian Pertahanan, Kemhan. Penyidik sedang mengumpulkan bukti guna mencari tersangka yang paling bertanggung jawab dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah ini. Mengutip yang dilansir kumparan.com, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah menyebut sudah ada 11 orang yang diminta keterangannya ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, termasuk pihak swasta hingga pejabat di Kemhan. Lantas, apakah penyidik nantinya akan memeriksa mantan Menhan, Ria Mizard Riyakudu, mengingat perkara terjadi ketika Ria Mizard menjabat? Ia menegaskan bahwa penyidik akan memanggil siapapun untuk mendapatkan keterangan lengkap tanpa melihat jabatan dan posisinya lembaga pemerintah. Kami tidak lihat dalam jabatan, kami juga tidak lihat posisinya. Tetapi bagaimana orang-orang yang perlu dimintai keterangan dan itu korelasinya untuk pembuktian, maka kita lakukan. Saya rasa jaksa penyidik kita profesional, tegas dia. Terkait pengusutan kasus ini, Febri menerangkan selalu berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jampitmil. Sebab proyek satelit diadakan Kemhan, terlebih beberapa saksi yang diperiksa melibatkan anggota TNI. Dan kenapa Jampitmil hadir? Karena memang proyek ini ada di Kemenhan. Tentu ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan kita di TNI, tandas dia. Diduga korupsi ini terkait penyewaan serta pembangunan satelit pada Kemhan tahun 2015. Penyimpangan itu berujung negara digugat di Pengadilan Arbitrase Internasional. Febri mengatakan awal mula masalah ini terjadi pada 19 Januari 2015 saat satelit Garuda 1 telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Kemhan kemudian menyewa satelit kepada Avanti Communication Limited, Avanti, pada tanggal 6 Desember 2015 untuk mengisi sementara kekosongan. Padahal Kemhan tidak mempunyai anggaran untuk itu. Bahkan Febri menyebut penyewaan pun tidak perlu dilakukan sebab negara mempunyai tenggang paling lama 3 tahun untuk mengisi slot tersebut sehingga ada perbuatan melawan hukum, ucap Febri. Berdasarkan Peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain. Namun, Kemhan tetap menyewa satelit kepada Avanti. Hal tersebut berujung gugatan arbitrase di London karena Kemhan disebut tidak membayar nilai sewa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Pada 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase menjatuhkan putusan bahwa negara harus membayar. Alhasil, negara pun mengeluarkan pembayaran dengan nilai 515 miliar rupiah. Uang itu kemudian dinilai sebagai kerugian negara oleh Kejagung. Selain itu, penyimpangan diduga terjadi dalam pembangunan satelit komunikasi pertahanan Satkomhan, Kemhan tahun 2015. Untuk membangun Satkomhan,
Kemhan menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016. Anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia, sedangkan di tahun 2016 anggaran telah tersedia namun dilakukan self-blocking oleh Kemhan. Kontrak itu pun berujung pada gugatan Navajo di Pengadilan Arbitras Singapura. Nilainya hingga 20 juta US dollar atau sekitar hampir 300 miliar rupiah. Nilai 515 miliar rupiah ditambah 20 juta US dollar atau sekitar 800 miliar rupiah yang harus dibayar negara itu masih mungkin bertambah. Sebab negara masih berpotensi digugat sejumlah perusahaan lain yang menjalin kontrak dengan Kemhan terkait proyek satelit tersebut. Pada saat gugatan Avanti mencuat, Menteri Pertahanan Menhan yang sedang menjabat Ryamisard Ryakudu sempat berkomentar. Ia menginginkan masalah ini diselesaikan baik-baik. Sementara itu, mengutip yang dilansir suara.com, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar tuntas kasus dugaan pelanggaran hukum proyek satelit di Kementerian Pertahanan hingga ke peradilan pidana. Selain itu, juga mendapat dukungan dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Keuangan. Demikian pula dengan Menhan, Prabowo, dan Panglima TNI Andika yang dengan tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan. Bahkan, Menhan dan Panglima TNI menegaskan bahwa tidak boleh ada pengistimewaan kepada suatu tindak pidana korupsi dari institusi manapun. Sebab, menurutnya, semua pihak harus tunduk terhadap hukum. Mahfud MD membeberkan alasan kenapa dirinya baru mengungkap adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan satelit di Kemhan. Ia beralasan karena ketika itu belum menjabat sebagai Menko Polhukam. Hal ini dikatakan Mahfud lewat akun Instagram @muhammadmahfudmd. Dalam keterangannya, kasus ini sejatinya telah dibahas sejak 2018 silam. Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19 ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang arbitras di Singapura karena digugat Navajo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan, kata Mahfud MD. Menurut dia, saat menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya juga sempat mengajak beberapa pihak untuk rapat membahas kasus ini. Namun, dalam perjalanannya dia merasa ada yang berupaya menghambat agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Akhirnya Mahfud putuskan untuk meminta BPKP melakukan audit tujuan tertentu (ATT). Hasilnya ternyata ya seperti itu. Ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum, tandasnya. Mudah-mudahan akan terungkap aktor di balik kasus besar ini. Rakyat berharap bahwa penuntasan kasus ini akan dibuka seterang-terangnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Negara ini sudah sakit atas ulah oknum-oknum yang sengaja merampok uang rakyat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain,
Berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.